Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan sepenuh hati. Kita menyembah memuji Dia. Mari tundukkan kepala kita. Ya Bapak, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah memberkati kami, menyertai kami sampai dengan hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan, untuk menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur. Bila pujian ini, penyembahan ini bisa harum di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian.
mengucap syukur Tuhan. Kami akan beribadah pada hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga selesai Tuhan. Engkau urapi setiap hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Engkau urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman-Mu, supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan dapat sampaikan ke setiap jemaat, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Biar tersampaikan kepada setiap jemaat, tertanam di hati mereka, bertumbuh, berakar dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya mengundang saudara-saudari yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dan semua yang bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Amin. Dengan sukacita kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tiada berkira
Sekali lagi kita masuk ke dalam hadiratnya, kita tundukkan kepala kita naikkan ucapan syukur kita sekali lagi. Ucap syukur karena Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menebus setiap kita. Karena darahnya yang tercurah menguduskan, menyembuhkan, menyelamatkan setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena
layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Engkau ada senantiasa dalam setiap kehidupan kami, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, bukan dengan kekuatan kami, tapi Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan memampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah melakukan bagian kami membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, kami ingin mendengarkan suara hati-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, layakkan kami untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu, dan kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu, tahirkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Pasti kabarnya luar biasa yang ada di tempat sini maupun yang di rumah. Luar biasa, amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersyukur kalau hari ini kita masih boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka ada yang di rumah sakit, ya, ada yang mereka mungkin kecewa, atau mereka yang mungkin lari daripada Tuhan. Tapi mari setiap kita masih bersyukur kalau saat ini kita masih boleh bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di sini di sekolah maupun di mana kita pasti diajarkan untuk doa Bapa kami sebelum mulai pelajaran, doa Bapa kami, ya. Ada yang 3 bahasa lah, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa yang simpel dan sederhana, tapi sangat besar maknanya. Amin. Nah, karena itu yang Tuhan bilang, ya begini cara berdoanya. Tapi saya mau ambil poin yang ke ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti sangat penting peranan di sini sampai Tuhan mengajarkan kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berarti gambar salib itu memang, ya, salib. Kita minta ampun kepada Tuhan dan kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin. Ke atas dan ke samping. Ya. Nah, di situ Tuhan mengajarkan kita apakah sangat penting dalam hal mengampuni, sangat-sangat penting. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah Dia turun ke dunia ini mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya. Karena dosa dan kesalahan kita itu membuat hidup kita tidak ada ketenangan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Ya. Kenapa? Karena akibat perbuatan daripada dosa manusia. Nah, mari kita lihat, ampunilah kami akan kesalahan kami. Akibat
dosa membuat manusia merasa bersalah. Nah, dari rasa bersalah itu membuat hidup kita itu, rasa bersalah itu diumpamakan bagaikan binatang buas yang dia ganasnya itu menerkam mangsanya. Lihat buaya, benar? Lihat ular, bagaimana dia cara menerkam mangsanya. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, di saat manusia melakukan kesalahan atau dosa, sehingga membuat manusia merasa bersalah, ya. Jadi sehingga kita membutuhkan pengampunan dosa daripada Tuhan supaya jiwa kita ini ada ketenangan. Karena kita tidak dituduh dengan kesalahan kita. Nah, kita lihat banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Mereka selalu berkata, aku tidak layak datang kepada Tuhan karena aku banyak dosa, hidupku belum benar. Mereka, ya saya masih merokok, saya masih mabok-mabokan, saya masih dugem, saya masih menipu dan sebagainya. Jadi mereka tertuduh merasa mereka tidak layak. Padahal simpel, mereka datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa mereka. Tapi hal itu membuat mereka merasa tidak layak, mereka tidak benar di hadapan Tuhan, dan mereka merasa mereka bersalah. Sering orang melakukan kesalahan dan akhirnya iblis menuduh dia, mendakwa dia, sehingga akhirnya dia tidak datang ke Tuhan atau tidak beribadah kepada Tuhan, atau dia mundur dari pelayanan karena satu kesalahan dia buat. Kenapa? Karena pekerjaan iblis adalah mendakwa kita siang dan malam di Wahyu, Wahyu 12 ya. Nah, di situ pekerjaan iblis adalah mendakwa kita siang dan malam. Dia bilang, kamu tidak layak. Mana mungkin hidup kamu berubah, kamu tuh begini-begini aja. Mana mungkin kamu melayani, tapi kamu ini begini, sama aja kamu berdosa dan sebagainya. Nah, tapi dengan merasa bersalah ini, satu gambaran bahwa dengan rasa bersalah itu bukan semakin kita melakukan kebenaran karena kita tidak datang kepada Tuhan, bukan membawa kita semakin benar, tidak, malah semakin kita terjerumus. Contoh, dengan orang merasa bersalah, dengan satu dorongan mereka untuk menenangkan jiwa mereka, menenangkan hati mereka, mereka mencari jati diri mereka, sehingga membuat mereka kemana? Ke tempat-tempat mana? Ke diskotik, minum minuman keras, alkohol. Terus apalagi yang mereka lakukan? Melakukan perbuatan seks yang tidak dihalalkan oleh Tuhan, atau seks bebas, ya, atau membuat orang itu lama-lama saking stres dengan hidupnya karena dia tertuduh dan didakwa, sehingga membuat dia yaitu sakit jiwa. Ya. Jadi iblis membuat apa? Membuat kita, jiwa kita tertekan, lama-lama stres, gila. Benar? Nah, terus apa? Menjadi lama-lama bisa apa? Sakit hati, bisa membunuh. Terus melakukan, bahkan sendiri bisa bunuh diri. Kenapa? Karena dakwaan-dakwaan daripada iblis, intimidasi iblis itu dalam kehidupan kita, yang membuat jiwa kita ini tertekan. Jiwa kita ini tidak pernah mengalami kedamaian dalam hidup kita.
Karena kita dituduh dengan didakwa bahwa dengan tuduh-tuduhan, ya kamu tidak layak, kamu hidupnya nggak benar, kamu ini. Karena kita memakai kekuatan kita, seharusnya kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, sehingga jiwa kita memperoleh ketenangan, roh kita kembali kepada Tuhan. Tapi sering kita tidak melakukan hal seperti itu, sehingga kita membuka celah untuk iblis. Ya, karena rasa bersalah seseorang itu dapat menyiksa jiwa sampai seterusnya kalau dia tidak datang kepada Tuhan minta ampun. Makanya kenapa di dalam doa itu Tuhan Yesus mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Karena di saat manusia jatuh dalam dosa, kita membuka celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Ya, nah, membuat kita apa? Tidak bisa menerima berkat-berkat Tuhan. Membuat kita tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Seberapa berkat yang Tuhan curahkan buat kita pasti akan habis. Benar? Orang mencari kedamaian hidup, ketenangan, mencari jati diri dia kan kemana? Mabuk-mabuk, minum-minum. Duitnya habis nggak? Habis. Narkoba, habis nggak duitnya? Habis. Perempuan, atau mungkin ada yang pil ya. Nah, ada yang mungkin punya peliharaan simpenan gitu. Ada yang bilang mungkin ada tante-tante girang atau apa gitu ya. Nah, mungkin ada tante-tante girang ya, dia pelihara maco-maco ya, cowok-cowok yang anak-anak muda dan sebagainya ada. Kenapa? Karena dia memuaskan keinginannya, menenangkan jiwanya, sehingga dia rela mengorbankan uang atau menghabiskan kekayaannya hanya satu yang dia cari, apa? Ketenangan jiwa. Karena hidupnya merasa dia tertuduh dan tidak ada kedamaian, merasa rasa bersalah itu. Ya. Nah, terus apa? Setan iblis membuat kita apa? Di saat kita buka celah, dia didakwa kita. Lama-lama satu masalah kita dengan kekuatan kita menyelesaikannya, ya. Nah, kita pikirin dan stres. Lama-lama stres, ya itu gila. Benar, sakit jiwa. Orang yang sakit jiwa, apa yang sakit jiwanya? Nah, coba kalau orang yang hidupnya dikuasai takut miskin, ya kan? Merasa wah dirinya itu karena tertuduh berdosa, sehingga dia ingin menunjukkan keberhasilan hidupnya. Dia merasa takut orang tidak menghargai dia akan berusaha untuk mencari ketenaran atau kekayaan. Supaya apa? Supaya dia dihargai orang. Padahal sesungguhnya semua yang meninggikan hidup kita adalah datangnya daripada Tuhan. Sehingga membuat dia lama-lama hidup dikuasai oleh mamon. Lama-lama dia stres. Ya. Stres ya lama-lama gila. Nah gila ya itu. Dia mungkin hari-hari dia kerjanya mungkin dia seolah-olah dihitung duit, tapi nggak ada, karena dia sakit jiwa, karena dia memikirkan uang. Jadi dakwaan iblis membuat dia bahwa tuh kamu akan miskin, kamu itu tidak akan berhasil, kamu itu bersalah, kamu itu berdosa, Tuhan nggak akan berkati kamu dan sebagainya, itu dakwaan. Nah, mari setiap kita datang kepada Tuhan, hanya datang kepada Tuhan Yesus, maka pembebasan itu akan kita terima daripada Tuhan. Supaya kita terlepas daripada intimidasi-intimidasi tersebut, ya. Jadi, di saat kita datang kepada Tuhan,
maka Tuhan akan membebaskan setiap roh kita, jiwa kita daripada keterikatan atau mengikat jiwa kita, sehingga membuat kita ini hidup selalu tertuduh dan terdakwa. Kenapa hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita dari keterikatan itu semua? Yang bisa membebaskan jiwa kita. Karena manusia di saat jatuh dalam dosa, yaitu Adam, dan manusia itulah yang melanggar daripada hukum-hukum Allah. Bilangan 32 ayat 23. Di sini kita ambil poinnya. Bilangan 32 ayat yang ke-23. Tetapi jika kamu tidak berbuat demikian, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Di saat manusia jatuh dalam dosa, sehingga mengintimidasi dia dengan rasa bersalah, sehingga membuat manusia bukan hidup benar, tapi semakin hidup di dalam dosa. Semakin kita akan menjauhkan daripada perbuatan dosa kita, maka dosa itu semakin mengikat hidup kita. Benar? Semakin kita dikuasai. Kenapa? Karena kita tidak datang minta pengampunan kepada Tuhan. Di bilangan sini, bangsa Israel melakukan kesalahan dosa, yaitu melanggar daripada perintah Tuhan. Sehingga di sini berkata, sesungguhnya kamu berdosa kepada Tuhan, dan kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Makanya Tuhan mau setiap kita jangan terintimidasi oleh rasa bersalah dan berdosa itu. Dan kita harus datang kepada Tuhan, sehingga jiwa kita dibebaskan. Ya. Nah, kenapa? Janji Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan Yesus, kita sadar bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi di saat kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosa kita. Amin. Jadi Tuhan mau setiap kita bebas daripada intimidasi iblis atau dakwaan iblis terhadap diri kita. Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib. Nah, kesalahan manusia adalah dia tidak mau datang kepada Tuhan. Mereka mencari ketenangan jiwa, ketenangan hati mereka. Yaitu mereka lari ke tempat-tempat yang tidak benar. Ya. Saking dia mengalami satu tekanan hidup yang luar biasa, dan iblis akan mengintimidasi dia. Udahlah, hidup kamu itu gak ada artinya. Lompat-lompat dari tempat yang tinggi, terbang seperti Superman, ya kan? Nah, iblis begitu. Ya, supaya kenapa? Kita benar-benar binasa. Nah, janji Tuhan juga Yesaya 43 ayat 25. Di sini firman Tuhan berkata, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat dosamu. Nah, di sini Tuhan bilang, Tuhan sendiri yang menghapus pemberontakan kita. Tuhan sendiri yang menebus kita, menghapus dosa kita, dan dia tidak mengingat dosa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan setengah-setengah, maka kita membuka celah buat iblis setengah-setengah.
kita membuka celah buat iblis. Ya, kalau kita mempercayai Tuhan setengah-setengah, maka kita membuka celah buat iblis untuk mengintimidasi kita, mendakwa kita. Ya. Nah, jadi kita harus percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Bukan percaya, tapi mempercayai Tuhan. Bukan percaya, tapi mempercayakan Tuhan. Beda ya. Percaya dan mempercayakan. Ya. Kita percaya mungkin ya benar, kita udah ditebus kok di atas kayu salib. Tapi kita masih meragukan hidup kita, atau kita masih terintimidasi dengan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Kita tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ya. Jadi kita tidak percaya Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan Tuhan melupakan itu semua. Kita percaya kepada Tuhan. Tapi kita tidak mempercayai Dia. Benar ya? Nah, artinya di saat kita percaya kepada Tuhan, kita masih terintimidasi dengan rasa kekhawatiran, dengan ketakutan dan sebagainya. Tuhan maunya kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangannya. Jadi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berarti kita mempercayakan, bukan percaya. Mempercayakan. Ya kan? Berarti kita, nah satu contoh dah, anak sekolah lah. Contoh anak sekolah. Kalau bapaknya suruh dia sekolah, pasti dia bukan percaya, mempercayakan bapaknya. Ya kan? Kalau dia cuma percaya, dia kan berpikir, waduh, bapak gue bisa gak ya membayar uang sekolah saya? Waduh, bapak saya apa iya bisa gitu. Tapi kalau dia percayakan, ya mempercayakan, dia percayakan kepada bapaknya bahwa dia tahu bahwa setiap bulan itu bapaknya akan membayar uang sekolah atau mamanya. Ya kan? Mempercayakan bapak atau mamanya yang pasti setiap bulan akan membayar uang sekolah dia. Karena dia percayakan. Ya, dia percayakan. Bukan percaya, tapi percayakan. Ya. Dia mempercayai orang tuanya. Mempercayai berarti dia pasti gitu. Oke. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Di saat kita datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, bahwa Tuhan telah menebus dosa dan kesalahan kita di atas kayu salib, maka kita sudah diampuni. Dan Tuhan melupakan semua masa lalu kita, perbuatan dosa kita. Sehingga membuat kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan atau janji daripada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi kita tidak terintimidasi. Nah, kelanjutannya Matius, kembali kepada Matius tadi. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Poin yang kedua, berarti di dalam diri kita, pertama minta ampun kepada Tuhan, kedua adalah kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang menyakitkan hati kita. Supaya, kenapa? Doa kita dijawab oleh Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Benar nggak? Coba lihat ayat 14, 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga
akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di saat Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kenapa? Karena kita terlebih sudah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Kalau tidak, maka Bapa di surga tidak akan menjawab doa kita. Coba lihat di dalam Matius 5 ayat 23, 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Berarti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, walaupun kelihatan sederhana, tapi itu menduduki peranan yang sangat penting dalam hidup kita. Simpel loh, minta ampun dan mengampuni. Ya, kayak kita. Mana bisa saya mengampuni karena terlalu dia buat saya sakit hati, pahit dan pahit dan pahit, katanya. Benar nggak? Ya kamu tidak merasakan sih. Itu. Kalau kita tidak mau mengampunin, berarti ya sama aja kita telan pil pahit sendiri. Orang yang kita benci dia bersuka cita, benar nggak? Biasa orang yang kita benci dia bersuka cita. Dan dia merasa tidak bersalah sama kita. Dan kita ini hari-hari ini makan sakit hati, dendam kesumat. Akhirnya telan pil pahit, yaitu sakit kanker lah, sakit kista lah, ya, komplikasi lah. Lah itu akibat dari apa? Akar kepahitan. Satu contoh mungkin saya layanin di Solo. Nah itu akibat telan pil pahit terlalu banyak, sehingga terpendam, sehingga membuat dia sakit parah. Dua pilihan, mengampunin atau terus makan aja itu sakit hati. Ya, benar. Nah, berarti kepahitan itu bisa membinasakan hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang-orang bersalah kepada kita. Sering kita mempunyai akar kepahitan, kita sering lari dari masalah itu. Benar gak? Orang bercerita dia atau apa, dia akan menghindar dengan berbagai cara. Seolah-olah itu dia tidak punya akar kepahitan. Nih, orang-orang tanda-tandanya gitu. Dia akan merasa, enggak, saya enggak benci dia, tapi saya cuma enggak mau bergaul dengan dia aja gitu. Kenapa? Kalau lihat mukanya enak katanya, ya kan? Nah, dia bilang saya udah mengampuni. Tapi begitu cerita namanya udah panasnya, spanningnya naik, apinya naik, ya kan? Nah, dia merasa lagi lihat ya. Jadi yang punya kepahitan, dia itu nggak percaya orang loh, percaya nggak? Dia akan curigaan, baik hal buruk, hal baik dia akan curiga, nggak percaya orang. Nah, introspeksi diri kita, siapa tahu diantara kita ada ya makanya bertobat ya. Jadi mungkin kadang juga mungkin tidak akan senang mungkin melihat keberhasilan orang. Karena dia selalu merasa mungkin dirinya adalah yang paling hebat, paling benar, paling baik. Hati-hati loh. Ya, karena dia ingin selalu menunjukkan keberhasilan dia, bahwa saya itu bisa melebihi orang ini dan sebagainya. Nah, berarti tanpa disadari dia ada nyimpan itu pil-pil pahit itu, akar kepahitan. Nah, dan dia akan berpikir, wah,
saya nanti nih, saya akan tunjukin kepada orang itu, nih saya nih berhasil nih. Ya, ambisi, punya satu ambisi yang mau menunjukkan, nih saya nih pasti akan berhasil, nih saya tunjukin nih keberhasilan saya. Tapi kalau dia gagal, dia bilang bukan dia gagal, ada kambing hitam. Orang lain tuh gara-gara dia tuh yang buat dia saya gagal ini. Nah, itu gara-gara dia tuh saya nggak berhasil tuh. Dia selalu akan mencari kambing hitam. Karena dia merasa dirinya tidak pernah salah. Dan dia cenderung akan selalu mengasihani dirinya sendiri. Dia merasa dirinya aduh paling dikasihanin. Dia itu layak dikasihanin. Ya. Dia menceritakan orang yang dia pahit itu, orang yang dia sakit hati, dia cerita ke orang. Nanti kalau orang lain dukung dia, dia seneng banget. Tapi kalau orang nasihatin dia, nggak boleh, kamu jangan begitu, dia akan marah. Nah, hati-hati ya dengan ciri-ciri seperti demikian. Dia akan mungkin emosinya tinggi, paniknya tinggi. Tanpa ini, salah ngomong sama ini, dia udah sensinya banget gitu, sensi banget gitu. Paniknya tinggi, meledak dia. Jangan-jangan ada akar pahitnya. Ya kan? Nah, terus apalagi? Bahwa dia akan dia akan menghadapi dua arus, ya. Dia akan terombang-ambing. Di satu sisi dia ingin mengampuni, tapi di sisi lain dia merasa saya nggak bisa mengampuni. Jadi itu akan membuat hidupnya menderita sekali. Hidupnya tertekan jiwa. Lama-lama dia akan terpuruk. Nah, akibatnya timbullah yaitu segala sakit penyakit itu. Ya. Dan apa? Dia yaitu tidak akan mengalami pertumbuhan hidup yang optimal. Ya. Ya, hidupnya yaitu seberapa berkat yang Tuhan curahkan, dia akan habisin. Akan mengalir begitu aja. Hilang, lenyap. Lah itu mungkin karena dia dengan cara itu, dia kembali lagi dia bisa mencari jati diri dia. Dia pergi ke tempat-tempat yang tidak karu-karuan. Ya. Nah, akibat dari rasa ada kekecewaan atau sakit hati. Nah, itu yang membuat itu. Ya kan? Nah, terus mengapa kita harus mengampuni? Karena akar pahit itu selain merusak diri kita sendiri, juga akan merusak orang lain atau menusuk orang lain yang menyakitkan hati orang lain. Nah, kalau kita tidak mengampuni berarti kita adalah pendusta. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya omong kosong loh kalau kamu bilang kamu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya kelihatan aja kamu tidak bisa mengampuni. Nah, bahkan lebih parah lagi kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Bayangkan saudara. Berarti akar kepahitan kebencian itu sangat tidak bagus. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Setiap kita yang mempunyai akar kepahitan, kita tidak akan mendapat kerajaan surga. Karena kita tidak mengampuni. Jangankan masuk surga, pinggiran surga juga nggak dapat. Benar ya? Ya. Karena doa kita aja nggak dijawab kalau kita tidak mengampuni saudara kita atau orang-orang menyakiti hati kita. Ya. Nah, jadi terpenting adalah kita mengampuni. Jalan yang terbaik adalah kita mengampuni. Buka hati. Apakah dengan kekuatan kita? Tidak. Buka hati. Mungkin saat-saat ini banyak
yang mengalami hal-hal seperti yang dikatakan tadi. Ya, banyak orang mengalami. Mungkin di antara kita yang masih hidup kita didakwa oleh iblis, yang hidup kita masih tertuduh, menuduh kita tidak layak, kita orang berdosa, kita orang yang tidak berguna dan sebagainya. Ayo datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan supaya hidup kita berubah. Atau yang keduanya, kita masih menyimpan akar kepahitan kepada saudara-saudara kita atau orang-orang yang menyakitin hati kita. Mungkin bisa itu orang tua kita, mungkin itu teman kita, sahabat kita, mungkin juga pelayan-pelayan, atau mungkin juga hamba-hamba Tuhan. Mungkin engkau saat ini di antara kita ada yang kecewa dengan gereja atau hamba Tuhan. Saya sebagai wakil Allah, ya, saya mau berkata, ampuni mereka. Termasuk mungkin saya di antaranya yang mungkin perkataan saya pernah menyakitkan hati daripada jemaat-jemaat. Ya, saya minta maaf, minta ampun, karena kita hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Buka hati, minta ampun kepada Tuhan, dan kita sendiri juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Yang kita pandang adalah Tuhan. Amin. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena hidup ini singkat. Ya, singkat. Baru-baru ini saya dapat lagi kemarin malam, 2 hari yang lalu. Ada dulu jemaat simpatisan lah gitu ya. Ya, dikatakan sudah tidak ada lagi. Pulang ke rumah Bapa di surga. Ya. Nah, mari setiap kita tidak tahu kapan waktu kita, giliran kita sedang ngantuk. Mari setiap kita, ayo kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, dan kita juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk minta ampun kepadamu, karena kami tahu kami adalah manusia yang bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari setiap kita saat ini kita persiapkan hati kita untuk masuk perjamuan asa yang kudus. Haleluya. 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 Terima kasih. Layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuan asa-Mu yang kudus. Terima kasih. Mari arahkan tangan kita ke perjamuan ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapa, layakkan setiap kami, sucikan kuduskan setiap kami untuk menerima perjamuan asa yang kudus ini. Haleluya. Bapa, Engkau berkata setiap kali kami meminumnya, kami memperingati akan Engkau mati di kayu salib buat kami semua, buat menebus dosa dan kesalahan kami, mengampuni dosa dan kesalahan kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan memberkati kami. Terima kasih Bapa Surgawi, sucikan kuduskan perjamuan ini. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan roti ini diubah menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini diubah menjadi darah-Mu. Setiap kami yang menerima perjamuan ini, kami boleh memperoleh keselamatan, hidup kekal di surga sampai selama-lamanya. Sucikan kuduskan perjamuan ini
dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya udah pakai berdiri ada di tempat ini maupun di rumah. Katakan salib. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Mari kita setiap kita mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan. Dan kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam penyembahan. Kita mau masuk dalam ruang Maha Kudus. Biarlah Tuhan yang memulihkan setiap kita, menjamah setiap kita, memberkati setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Perjamuan Tuhan yang telah kami minum dan kami makan Tuhan. Bapa Tuhan, Engkau terus Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami. Haleluya Tuhan, kami rindu, kami haus dan lapar akan Engkau. Kami Tuhan ingin masuk lagi dalam penyembahan. Kami ingin masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Haleluya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Haleluya. Menjamah setiap hati kami, membalut setiap luka hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kami mengucap
ampun kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak mau kita terintimidasi atau didakwa oleh iblis siang dan malam, sehingga membuat jiwa kita, hidup kita tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, yang akan membawa kita hidup dalam kebinasaan, yang akan membuat kita mencari hal-hal dunia ini yang bukan memulihkan kita. Bahkan itu akan semakin membuat hidup kita semakin terpuruk dari hari ke hari. Makanya Tuhan mengingatkan kita pada siang hari ini, datang kepada Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, minta ampun, akui semua dosa dan kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Tuhan akan melupakan setiap perbuatan dosa kita di masa lampau. Dan Tuhan, Allah yang setia, akan menuntun hidup saya dan saudara. Tuhan juga mengingatkan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, supaya doa kita tidak terhalang, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, dan terlebih kita akan mendapat kehidupan kekal di surga sampai selama-lamanya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, apakah firman Tuhan hari ini menyentuh hatimu? Mari saudara, buka hati, izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Roh Kudus yang berkarya dalam hidupmu. Buka hati buat Tuhan. Haleluya. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah aku. Aku tahu aku orang yang berdosa dan bersalah di hadapan-Mu. Aku benar-benar merasa menyesal atas segala dosa-dosaku. Ampunilah masa lampauku, baik dalam setiap jalan pikiranku, perkataanku, perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikanlah aku anak-Mu yang hidup penuh dengan kuasa dan otoritas daripada Engkau. Keluarkanlah semua nafsu dosa atau keinginan dosa yang terdapat dalam tubuhku. Ciptakanlah di dalam hatiku suatu hati yang baru daripada-Mu. Tuhan, aku juga mau mengampuni setiap orang yang telah berbuat salah kepadaku. Aku mau mengampuni mereka, Tuhan. Aku berterima kasih atas pengampunan yang telah Kau berikan kepadaku. Penyucian melalui darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib bagiku. Aku yakin bahwa Engkau telah mendengar doaku, dan aku berterima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan bagiku untuk memulai suatu lembaran hidup yang baru lagi. Aku menerima dengan segala senang hati pengampunan daripada-Mu serta damai yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupanku. Aku mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Kau mulai menyembah Tuhan. Menyerahkan setiap beban hidupmu kepada Tuhan.
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk ibadah rayamu pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu senantiasa ada dalam hati kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu taat setia dalam menjalankan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kembali hamba-Mu juga yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan-urapan baru daripada Engkau Tuhan. Semakin Engkau pakai secara luar biasa untuk menyampaikan setiap kerinduan hati-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan juga kami mau bersatu hati mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrianita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread ini Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang memilih, Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menyertai dalam setiap pelayanan yang Engkau turut campur tangan. Dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai dalam kehidupannya. Hikmat, marifat, kebijaksanaan semakin Engkau tambahkan dalam pelayanannya, dan juga jubah kerendahan hati senantiasa menyertai dalam setiap pelayanannya Tuhan. Semua anak-anak juga Engkau Tuhan Allah yang memberkati, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Ikat keluarga ini dengan tali kasih-Mu Tuhan, karena kami percaya senantiasa keharmonisan, sukacita, damai sejahtera senantiasa Engkau taruh di tengah-tengah keluarga Ibu Feni Febrianita Tuhan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Engkau, WL, singer, dan pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Ikat kami dengan satu kesatuan hati lebih lagi dalam melayani Engkau. Dan juga untuk setiap jemaat yang telah hadir di tempat ini maupun yang secara online di rumah, kami percaya Engkau Tuhan Allah yang senantiasa mengurapi kami, senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tarik hati kami agar senantiasa selalu lebih lagi dekat kepada Engkau di akhir zaman-Mu ini Tuhan. Kami boleh lebih lagi melakukan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan juga kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah senantiasa memberkati bangsa kami Indonesia mengalami terobosan dalam berbagai bidang. Engkau turut campur tangan dalam setiap bidang dalam negara kami, baik perekonomian, pendidikan, dan sebagainya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan juga yang belum sempat memberikan persembahan. Engkau Tuhan Allah yang memberkati kembali juga Tuhan, agar kami semua boleh memberkati lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sempurnakan doa kami, dan semua doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.